Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Belajarlah memahami siapa yang memilikimu, dan siapa yang menghidupimu, serta siapa yang mencukupimu. Belajarlah menerima kenyataan bahwa Sang Maha Kuasa dan Sang Penerima Kuasa hanya meminta darimu waktu dan biaya yang tidak banyak, tidak melebihi batasan kemampuanmu. Dan sejatinya itu ialah jalan terbaik bagimu untuk kehidupan selanjutnya dan selamanya. Jika banyak tahun yang telah engkau lalui itu, engkau gunakan banyak waktu dan banyak biaya untuk bersukacita sembari berjalan mewujudkan cita-citamu, maka sedikit waktu dalam perjalanan mewujudkan cita-cita Sang Maha Kuasa lewat Sang Penerima Kuasa, melalui orang-orang yang dikuasakan itu akan terlewati dengan banyak duka cita. Maka sedikit waktu dalam perjalanan mewujudkan cita-cita Sang Maha Kuasa lewat Sang Penerima Kuasa, melalui orang-orang yang dikuasakan itu, akan terlewati dengan banyak duka cita, sebagai wujud penebusan dosa dan ujian. Maka bersabarlah dan tetap bertakwalah. Waktu tidak akan lama terasa terlalui, meski dengan berbagai macam ujian. Jika di hatimu telah tertanam kesadaran atas fungsi dirimu itu diadakan di dunia ini, waktu tak akan lama lagi bagi Sang Penerima Kuasa untuk mewujudkan cita-cita Sang Maha Kuasa. Jika kesadaran bagi orang yang dikuasakan mampu memahami tujuan sejati, mereka yang memahami tentang siapa Sang Maha Kuasa dan siapa Sang Penerima Kuasa. Bintang dengan cahaya emas yang berkilau di langit yang cerah, yang sudah menyatu dan dalam waktu dekat telah bergerak dan terus bergerak menuju 8 penjuru mata angin sesuai dengan kuasa ilahi. Haruskah rahmat yang turun disertai dengan bencana alam yang akan menjadikan Nusantara berada di titik nol? Jikalaupun leluhur bangsa ini bisa menahannya, pasti bisa ditahan. Tetapi kali ini ibarat buah yang sudah masak di pohonnya, maka buah itu harus dipetik untuk dipanen. Bila mana buah tersebut tidak dipanen akan merusak seluruh area kebun itu. Menjelang titik balik kehadiran sosok yang ditunggu, bagi peradaban baru yang damai, subur, sentosa, makmur dan adil. Sesungguhnya, apabila terjadi suatu kejadian di seluruh alam semesta akan menunjukkan pesonanya yang luar biasa dan membuat manusia terheran-heran. Dan maka manusia akan berkata, mengapa bisa terjadi? Mustahil. Tetapi itu hak meriwayatkan takdir seseorang di luar nalar. Dan semua itu harus terjadi, dan sedang terjadi agar semua orang yang tidak percaya dengan kelebihan yang dimiliki alam dan yang ada di dalam jiwa seseorang yang telah terpilih sebagai manusia pilihan. Angin semakin membesar telah siap dan sedang menyapu segala yang batil. Air yang membeku kembali mencair, yang cair membekukan sebuah kota. Yang gersang seperti Arab Saudi sudah ditumpahkan genangan air dari sang langit. Tanah pun ikut memisahkan dirinya dari kelompoknya. Maka dari itu, persiapkan diri kita, karena semua itu adalah proses untuk menyambut datangnya Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, Sang Kinasih, Sang Pinilih, Satria terakhir,
1000 gelar satu jiwa. Bermawas dirilah dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sebab imam akhir zaman itu datang ketika Nusantara memang sudah berada di titik nol. Imam akhir zaman itu datang tanpa bala tentara, sebab bala tentaranya sudah ada sejak dahulu kala sebelum ia dilahirkan. Imam akhir zaman itu datang tanpa perlu pengakuan bahwa dirinya pemimpin akhir zaman, namun ia dapat membuktikan segala sesuatunya dengan meluruskan sejarah Nusantara serta meluruskan akidah-akidah di setiap agama yang ada di Nusantara. La akan meluruskan dan membenarkan setiap para nabi dan Tuhannya. Wahai para umat, mari kita mempersiapkan diri untuk dapat menjadi umat pilihan di akhir zaman dengan cara membekali diri kita dalam berbuat baik pada sesama umat, maupun umat lainnya yang berbeda suku, agama, etnis maupun budaya. Tak seperti biasanya, dari asalnya ia menampakkan dirinya. Mungkin Tuhan telah memberikan keputusan atas pengadilannya yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Lihatlah ke langit, pada pagi hari. Apakah ini hal biasa? Apakah kita sadar atas kebesarannya? Tuhan masih memberikan teguran lewat benda langit yang memberikan kehidupan atas semua makhluk ciptaannya. Manusia zaman sekarang semua dapat melihat dengan mata kepalanya, tetapi buta akan kebenarannya. Inilah yang ditakutkan semua umat, jika matahari terbit dari barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.